Saya sekarang jalan pulang. Anggaran jalan mau saya taikin jadi 4 triliun. Seluruh belanja publik akan saya taikin 4 triliun. Tetapi mohon maaf Pak Menteri, tahun depan kalau berkunjung ke Jawa Barat tidak akan ada snack, tidak akan ada makan nasi dus, paling hanya air putih. Saya sekarang jalan pulang. Ibu Gub Jatim keliling NTT. Gak apa-apa. Gantian. Tapi timnya sudah lebih dulu. Ya. NTB-nya, belanja timnya sudah turun. ND juga kita udah jalan dari tanggal 16 ya. Iya, artinya bahwa NTT bersyukur diperhatikan banyak gubernur. Ya. Banyak saudara. Banyak ya. saudara. Gotong royong. Iya, selamat Ya, keliling NTT ya, Bu. ya. Terima kasih. Ya, selamat jalan. Saya Ya. balik kampung. Terima kasih. Yang rumah roboh ya. Ini Bu, ambil 30 juta ya. Segera dibangunkan. Yang bergantung langsung ini tadi sudah ya? Ya, sudah. Dekat bupati ini ya? Ya, terima kasih. Tunggu dulu Mbak. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo bangun, mandi, olahraga, jangan lupa gosok gigi ya. Kumpul sama keluarga, makan nasi goreng bersama, pasti menyenangkan. Buat para nelayan, selamat mendarat, semoga tangkapannya membawa kebahagiaan. Buat para petani, selamat menggarap ladang, kebun dan sawahnya, semoga membawa keberkahan. Buat para sopir angkot, kuli bangunan, tukang manggul, tukang mikul, tukang kopi, pedagang asongan, selamat berikhtiar, semoga rezekinya dilapangkan. Bagi yang pergi ke gereja, ibadahnya dikhusyukkan, kehidupannya dibahagiakan. Bagi yang lagi patah hati, marah-marah karena saya pada saat libur pergi ke Nusa Tenggara Timur, mohon disabarkan. Karena pada saat ada saudara kita yang kena musibah, sebaiknya kita sibuk membantu yang terkena musibah. Hasil Pak, dulu sebelum saya 37 triliun Pak. Ketika saya mimpin yang 6 triliun sudah bagi hasil dalam pajak kendaraan bermotor, tinggal 31 Pak. Tetapi dari 37 triliun ke 31, anggaran belanja pembangunannya naik 10 kali lipat. Saya boleh cerita deh, siapa tahu dibisikin sama Menke. Anggaran pembangunan jalan Pak Menteri dulu itu cuma 400. Waktu anggaran 37 triliun. Hari ini anggaran 31, 3,5 triliun. Anggaran untuk pasang listrik gratis bagi warga miskin dulu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini 500 miliar. Anggaran PJU yang dulu paling hanya 40, makanya di jalan raya di Jawa Barat sekarang mulai berbaris, hari ini mendekati angka 1 triliun. Pembangunan ruang kelas dulu 0, makanya ribut terus ketika masuk sekolah. Hari ini 1,2 triliun. Kemudian rumah sakit, hari ini masuk rumah sakit dimanapun, kalau miskin saya gratiskan, provinsi bertanggung jawab. Tetapi di balik itu memang saya melakukan tindakan yang gila, Pak. Satu, nggak ada tuh baju dinas gubernur. Dua,
Anggaran perjalanan dinas gubernur dulu 1,5 miliar, turun jadi 750. Hari ini saya turunin lagi menjadi 100. Jadi yang gubernur keliling Jawa Barat tiap hari itu sampai hari ini hanya menghabiskan anggaran 76 juta sampai hari ini. Saya keliling tiap hari itu hanya menghabiskan 76 juta sampai hari ini. Nah, saya buang lagi. Nah, sekarang kita turun lagi tinggal 27. Apalagi? Enggak, saya ngumpulin birokrasi tadi. Saya mau nekat, bukan mau saya turunin. Anggaran jalan mau saya taikin jadi 4 triliun. Seluruh belanja publik akan saya taikin 4 triliun. Tetapi mohon maaf Pak Menteri, tahun depan kalau berkunjung ke Jawa Barat tidak akan ada snack, tidak akan ada makan nasi dus, paling hanya air putih. Mohon maaf, nanti listrik di Pemprov nyalanya hanya pada siang hari waktu kerja, malam akan dimatikan, yang nyala hanya di luar saja, di dalam tidak boleh nyala. Airnya akan dimatikan ketika jam kerja selesai. Pegawainya akan kami atur Pak, tidak boleh terlalu numpuk tiap hari. Sebagian akan kami tugaskan kemana-mana untuk mengurangi beban. Karena pegawai itu semakin banyak pegawai di kantor, semakin banyak pengeluaran listrik, semakin banyak pengeluaran biaya-biaya lain. Saya akan kurangi itu semua. Dan karena kantornya sekarang kantor digital, saya ingin buktikan diri. Dan ini berlaku seluruh kabupaten kota sama semangatnya. Saya kemarin sudah kumpulkan. Kita ini sudah diambil senapannya, sudah diambil pelurunya, tinggal bambu runcing. Jangan, karena apa? Leluhur saya dulu pernah menang dengan menggunakan bambu runcing. Masa saya tidak menang hari ini? Jadi, bagi saya, keterujian seorang pemimpin adalah teruji di saat sulit, dia tetap bisa memenangkan dan melewati kesulitan itu. Itu titik. Kenapa? Karena kita katanya bangsa pejuang. Waktu retreat ada simbol petarung, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bertarung. Saya ini aktivis organisasi. Dulu ketika jadi pimpinan HMI bisa nyari duit buat bangun sekretariat, buat ngasih makan training, tidak ada anggarannya. Masa jadi gubernur yang ada anggarannya tidak bisa lebih dari ketua cabang HMI. Dan yang terakhir, kita bersepakat Pak Wali Kota, para bupati, kami akan menggerakkan seluruh rakyat, karena saya tidak mau lagi di tempat saya ada orang mengadu Pak. Kalau ada orang mengadu ke tempat saya, berarti kepala desanya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti camatnya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Kenapa? Mengadunya sederhana kok. Butuh uang 1,5 juta Pak untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik. Berapa ongkosnya? Saya bikin gerakan Pak. Hari ini tadi sudah dipelopori. Namanya Poe Ibu, Gerakan Sapoe Sarebu. Apa itu? Tiap warga harus nyimpan uang di depan rumah tiap pagi, dipupul oleh RT nunjuk bendaranya, dikumpulin, nanti di kantor desa dikumpulin, di situ ada ruang pelayanannya khusus untuk ngurusin warga yang 2 kesulitannya, masalah sekolah dan kesehatan 2 saja. Seluruh kantor di seluruh provinsi Jawa Barat nanti akan ada ruang pelayanannya. Para bupati akan punya ruang pelayanannya, para camat punya ruang pelayanannya. Saya yakin Jawa Barat nanti bukan kekurangan, nanti akan kekurangan orang mengadu, karena seluruh pengaduannya sudah selesai di berbagai titik. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai keadilan. Kenapa? Dari orang yang terpojok karena tidak bisa bayar untuk biaya kelahiran, dia mencuri. Dari yang kepepet karena anaknya pengen beli baju seragam, dia mencuri. Dari yang kepepet karena istrinya di rumah sakit, dia mencuri. Seluruh pencurian itu nanti akan menjadi hukuman manakala negara sudah membuat ruang-ruang keadilan. Tapi selama negara belum membuat ruang keadilan, tak pantas orang mencuri karena lapar dihukum. Untuk itu, semoga pertemuan hari ini pertemuan semangat kita semua untuk membangun rasa adil.
Dan saya ngajak semua orang jangan mengatakan tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya. Kalimat itu kalimat bohong. Kenapa? Giliran rakyat minta bantuan rumah sakit 500.000, Anda katakan tidak punya duit. Tapi malam karaokean sama LC Anda punya duit. Giliran rakyat minta beras 3 liter, Anda tidak punya duit. Tapi nambah istri, Anda bilang selalu ada duit. Ini penting Pak, ini penting karena tugas-tugas kemanusiaan ini hal penting karena kita ditugaskan untuk menjadi pemimpin adalah untuk mewujudkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu mudah-mudahan pos bantuan hukum ini menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial. Dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa dan kelurahan. Kalau seluruh RT, RW, tingkat desa dan kelurahan memiliki perangkat yang cukup, keuangan yang cukup atau fiskal yang cukup, dan kemampuan intelektual dan emosional yang cukup untuk menyelesaikan, negeri ini cukup selesai di desa. Karena negeri ini adalah hamparan desa dan kelurahan. Titik. Itu saja. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sore hari ini menjadi jalan. Dan yang terakhir, saya satu kegiatan itu digunakan untuk 3 kegiatan. Jadi gedung ini disewa oleh Dinas Pendidikan untuk kegiatan nomenklatur Dinas Pendidikan. Tapi digunakan oleh BKD dan digunakan oleh hari ini oleh Pemprov Jabar bersama Kementerian Hukum. Jadi gratis. Ini cara efektif dalam memanage. Dan saya meyakini betul orang-orang yang survive itu adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dan orang-orang yang memiliki kesulitan dalam hidupnya. Jadi pemimpin yang diberikan banyak kesulitan sesungguhnya pemimpin yang sukses. Kalau pemimpin selalu mendapat kemudahan, bukan pemimpin sukses. Kalau saya dikasih 50 triliun, saya bukan pemimpin sukses. Tapi kalau saya dikasih 27 triliun, saya bisa membangun sama dengan 500 triliun, saya pemimpin sukses. Itu. Ini sarana latihan dan ini adalah jalan. Dan terakhir, saya ngajak pada para kepala desa semua, yuk kita berpikir tentang Indonesia masa lalu. Bagaimana? Dulu kepala desa dipimpin oleh Kuwu dan Jaro. Tidak ada dana desa. Bisa membangun kantor desa, punya tanah bengkok, punya jalan desa, dihormati oleh rakyatnya. Dan hari ini banyak kepala desa turunan yang ke-7 dari kakeknya dulu jadi kepala desa berwibawa di desanya. Apa artinya? Membangun bukan umpulan angka-angka APBD, tapi membangun adalah spirit dari orang untuk membuat karya cipta tanpa harus hanya anggaran saja. Ini penting Pak. Kenapa? Kekuatan kultural kita yang harus tumbuh. Saya berulang-ulang ngomong, kekuatan kultural kita harus tumbuh. Malah saya kalau boleh usul ke pemerintah, kepala desa tidak mesti punya ijazah. Kalau saya boleh usul. Kenapa? Memimpin desa beda dengan kepala OPD. Jadi kepala desa beda dengan jadi gubernur. Beda. Kepala desa adalah kekuatan kultural. Kekuatan sacido metu saucap nyata, legok tapak genteng kadek, itulah kekuatan yang bisa meredam kemarahan rakyat. Bisa menggerakkan rakyat. Justru kalau menurut saya, dengan anggaran desa yang masuk sekarang bukan berarti melarang anggaran desa, tidak. Membuat kepala desa setiap hari merana. Kenapa merananya? Kepala desa nggak boleh korupsi, tapi tiap hari berbagai kelompok datang ke desa. Orang bertemu gubernur susah, nggak bisa nembus Pak. Bertemu bupati susah, nggak bisa nembus. Tapi bertemu kepala desa itu paling gampang. Nungora nage belah mana nyahun. Nah kita ngomong realitas. Yang berkunjung ke desa itu pulangnya pasti diamplopin. Sekali berangkat gocap, gocap, gocap. Kali 10 500. Rombongannya ada pagi jam 8, siang, sore. Digabungin sehari 2 juta. Sebulan berapa? Sebulan bisa 60 juta. Ngambilnya di mana ya dana desa?
Nanti diperiksa lagi inspektorat, dihitung lagi, nambah deui rokok. Nanti ujungnya masuk kejaksaan, harus dikembalikan itu ke kas negara dalam waktu cepat. Banyak kepala desa akhirnya menjual rumahnya. Kenapa? Karena ketidakberanian menghadapi tekanan dari luar. Bener nggak? Tapi ayo oke kepala desa nu bisa nyandung bengar aya. Tidak semuanya. Nah, ini kan itu juga terjadi di kepala sekolah. Untuk itu, para kepala desa, kan saya sudah minta ada koordinatornya. Seluruh kepala desa harus ada legal yang mendampinginya tiap kabupaten. Yang minta duit ke desa, tong dibere ajakan gelut. Dengan catatan kepala desanya tanpa celah. Bagaimana yang berikutnya? Tadi kita sudah menyimak ya, yang mana tangisan warga NTT pecah ketika Kang Deddy Mulyadi akan pergi. Ya teman-teman, luar biasa. Dan ini ya sangat menusuk. Ya mungkin ya belum lama tapi sudah ditinggal oleh warga NTT, ditinggal oleh Kang Deddy. Ya ini luar biasa teman-teman. Begitu senangnya warga NTT terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ya luar biasa. Dan ya tadi pun Kang Deddy berpidato bahwa anggaran-anggaran yang tidak penting khususnya di Jawa Barat dan umumnya untuk para daerah lainnya agar dipangkas gitu ya. Luar biasa ini Kang Deddy Mulyadi. Ya kita doakan Kang Deddy menjadi ya gubernur yang mana tetap seperti itu, amanah, tanggung jawab. Dan kita terus dorong Kang Deddy ya, untuk berbuat kebaikan, untuk terus ya selalu menolong orang ya. Karena ya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran ya, tolong orang gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Dan semoga bisa kita contoh, yang pada intinya kan seperti itu ya teman-teman. Dan ya Kang Deddy pun pamit dari NTT ya, warga NTT merasakan begitu harunya kehilangan Kang Deddy Mulyadi ya, semoga lekas nanti akan bertemu lagi ya di lain waktu mungkin ya teman-teman ya. Semoga pada panjang umur, sehat selalu, intinya kan seperti itu ya. Dan ya Kang Deddy tadi pun pidato ya luar biasa, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus diambil, terutama untuk para pemerintahan, para birokrasi, pejabat ya, harus ambil tuh pelajaran dari pidato apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Luar biasa. Oke teman-teman, itu video kali ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya. Kita doakan Kang Deddy sehat selalu, berikan kesehatan ya, berikan umur panjang khususnya ya teman-teman untuk Kang Deddy. Kita berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena udah yang selesai. Amin. Oke teman-teman, itu video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.